Sebelumnya pernah kayak plastik gitu-gitu kan, ngetrennya kan plastik ya? Iya, plastik misalnya. Ngetrennya kan daur ulang tuh plastik. Iya. Kenapa lu kertas? Karena umum itu kan plastik gitu. Nah, karena umum jadi kertas. Bagus. Wow! Makanya jadinya bungkus kosong kayak gini gitu kan. Jadinya kertas kosong kayak gini gitu. Jadi kalau misalnya buat ngedalemin itu, lu tau gak ini kenapa kertasnya kosong? Karena Umam udah kehabisan kata-kata. Itu. Anjing. Edan. Karena peluk lebih dari sekedar kata gitu. Apa? Gitu. Apa sih? Lanjut. Baru gua puji. Sampai selesai nggak lo di sastra lo? Sampai selesai. Alhamdulillah. Selesai. S1 D3? S1. Kok susah percaya lu? Teknik kok masih kena deh teknik nih. Tapi gua akuin iya sih. Iya sih, gua nggak bisa belain lu nih, Bang. Iya. Kalau lu, buku apa musik? Gua buku apa musik? Kan? Lu mau ngomong takut ada yang baper. Tetap harus disuruh kayak. Mentah nih kopinya. Ya, Capruker, akar rumput, bro. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Wah, tadi ngomongin parfum. Parfum dateng kan? bukan. Gue parfum anjing. Sengit nama kos heeh mikir ngalewatna. Ini adalah Umam namanya. Nah, dia adalah gantilah. Dengerin dulu. Roger dong. Nggak nempel sama mukanya. Nggak nempel sama mukanya. Lebih ke ucok kan. Nggak nempel sama komuknya. Iya. Ini teh suami yang sebulan 2 kali mandi yang lagi kita obrol. Dia episode yang sebelumnya kita obrolin. Yang diceritain dia. Jadi langsung datang ke sini. Ini. Balik lagi. Mau jawab. Yang sebulan mandi cuma 2 kali. Ngapain dateng sih? Mau dicoba dulu. Memang lihat, aura gue mah lebih tinggi dari lu. Iya, paham. Datang dibikinin gue. Anjing ya. Pikiran Tahuan yang artisnya magic, goblok. keren. Artis baru ngetop. Kira anjing. Goblok. Aing senior. Kenalin, namanya Renol, Mam. Renol. Artis pernah ngetop. Sekarang udah enggak, udah mulai gini sian. Goblok ya artis ngetop. Anjing sok sombong sih ya mah tah lamun kita teh. Tahu gua ya. Bagus tapi Ini yang istimewa buat gua, bukan bukunya, tapi prosesnya. Bagaimana Bung Umam ini selain dia punya kelebihan kuat nggak mandi sebulan 2 kali, ya kan? Iya. Selain itu kelebihan dia bisa membuat buku yang cantik dipandang mata, keren di pocket, bagus buat catet-catet, terus bisa buat nulis-nulis, bikin diary, bikin lirik dengan look yang menarik dari sampah yang didaur ulang menjadi buku kembali. Luar tapi biasa. kenapa gambarnya lu sih, Fik? Karena kalau mau gambar lu nggak keren. Bukan. Sorry. Bukan saya yang ngomong ya, Bang. Kalau mukanya ini kan muka gue nih, ya kan? Fix and Magic Friend, Iya. logo gue. Orang begitu ngeliat, anjing, seni banget nih. Iya. Pasti bukunya filosofis. Iya. Ada kata-kata menarik yang quotes of the day. Anjir. Kalau gambar gua, Ini buku jimat ya biasanya. Jimat ya. goblok Cara pari menaklukkan rimbon. wanita. Ya, kalau zaman dulu mah ini buku DSSB naon tah? Oh, SDSB. SDSB. Nah, buku itu kan rumusnya tah, buku rumus. Porkas, buku porkas tah. Lah, mun beungeut sama ada buku porkas ya pasti jadi. Goblok. Umam, tepuk tangan buat Umam. Mam, kegiatannya apa sekarang? Bagus. Umam ini dari Surat Sobek. Surat sobek. Ya. Surat sobek itu apa maksudnya? Kumaha? Ya, kita ngumpulkan surat nunggus di Jojo itu kebetulan. Ada orang pacaran berantem suratnya sobek-sobek dikumpulin oleh semua teh. Tempelin atau Jadi surat ini teh penuh dengan kenangan Kos panjol gitu. Gitu bukan, Mam? Enggak gitu ya? Bener, sebenarnya ada benernya juga, Bang. Oh ya, ada nama gua mah. Iya, bagus. Visioner, gua mah bisa tahu aja. Visioner. Aing sok ke tengah hajaki ternyata kalau gua ngucap terus bener teh sok panik, Mang. Sok panik Takut jadi cenayang. Kenapa gitu. jadi bener ya? Kan tujuannya bercanda. Ya, Mam. Benernya gimana, Mam? Jadi kalau itu namanya, filosofi dari namanya itu, Mang. Kalau kegiatan sehari-hari itu ya ngedaur ulang kertas, terus latihan musik.
ya gitu-gitu aja Mang. Oh iya, lu punya band juga ya, Bang. Daur ulang kertas nggak ada kerjaan lain apa? Nah itu justru karena nggak ada kerjaan. Akhirnya nyari-nyari kerjaan apa ya, kerjaan yang pas buat, maksudnya buat orang mah dagang apa kertas kumpulin. Ini kadang-kadang ya nggak masuk akal. akhirnya itu buat didagangin juga. Mang. Ajarin, Mam. Susah, Mam. Bukan orang kreatif dia, Mam. Mana ngerti gini-gini ya? Biarin aja gua antepin. Lawan, Mam. Gak usah takut, ada gua. Sini sayang, sini sayang. Sambil ngopi. Siap. Ini Yang si Umam yang mana, yang gua yang mana, yang si Renol Oh. yang mana. Yang abang yang banyak. Ini abang banyak nih. Oh ini. Kayaknya. Iya, benar, rasanya masih- minuman akan bergizi. So, Cuman masih disensor. ada orang iklan. Ada orang iklan. Lu bantuin gua dong, biar podcast gua banyak iklan nih. Wah, Gua cek dulu kopi gua bener nggak sih atau kasihnya. coba. Benar, ini sisa kopi episode kemarin. Episode sebelumnya nih kopinya. Soalnya syutingnya sama ya, sebelum syuting sama si Umam kan. Episode sebelumnya, jadi kopinya masih sama. Oke, Ya. Mam, terusin, Mam. Ya jadi itu Mang, apa namanya? Apa? Belum ya. Jadi gitu, Mam. Kan lu belum ngomong apa-apa, Mam. Jadi karena banyak waktu luang, terus ngisi sela-sela waktu luang itu ngedaur ulang kertas Mang. Karena Dari kertas apa? Kertas beli di pasar, didaur ulang. Beli di pasar, dirusakin, dibikin kertas lagi. Anak-anak itu sih ya, Jadi, ngapain anjing? Lu beli Dari buku. pasar, set dikasih bungkus buat gorengan teh gitu lah. lain Mang, lain. Jadi prinsipnya beli tadi jual emas Mang gitu. Ngikutin karena masih ada keturunan Vietnam ya kan. Iya, lu kalau dibekelin golok kayak mafia Hongkong ya, tampaknya ya. Kayak mau Kasih gergaji. kurus, mata sipit gitu anjing megang golok kemana-mana aja. Mafia Hongkong. Terus Jadi ngambil ngumpulin terus kertasnya itu kertas sampah. dari sampah, dari Ada spesifikasinya nggak kertasnya? ada. Kertas apa aja? Jadi ada kertas dari bungkus rokok, Ah. terus dari limbah. Nah, limbah dekorasi kardus, bumi kardus. Nah, kita olah juga, terus limbah HPS yang kayak teman-teman kampus atau kantor-kantor gitu, Mang. Yang mau diolah, terus mau dijadiin produk lagi. Nah, kita yang ngolah. Anjing! Keren, kaget dong. Hari kaget tuh. Wow! Istimewa. Tapi lu bisa Gila lu. Sosialis aktivis lingkungan banget. Wah. Bisa. lu bisa coba ini enggak? Padahal Karena faktor kreatif ya. ekonomi. Tuh. Faktor E. Faktor padahal mah. Enggak, karena kreatif gitu. Lu bisa nggak coba ada limbah lain gitu selain limbah kertas, misalnya limbah orang korupsi, lu bikin gitu, bisa nggak? Aduh, itu makomnya beda, Mang. Mungkin Mang Fikri dengan quotes-quotesnya bisa itu ya kan. Jadi itu makom daur ulang manusia itu, Mang. Koruptor kalau didaur ulang. Jadinya pupuk, tahu nggak lu pupuk sampah teh ya, yang bau teh. Bubuk berak. Lah, Bakteri. Jadi bakteri. jadinya bakteri. Cuman masalahnya nih kalau dijadiin kompos dia bakteri merugikan. Jadi udahlah itu mah dipandem weh. Oh gitu, Mam. Lu kenapa jadi kertas, Mam? Karena sanggupnya kertas, Bang. Sebelumnya pernah kayak plastik gitu-gitu kan, ngetrennya kan plastik ya? Iya, plastik misalnya. Ngetrennya kan daur ulang tuh plastik. Plastik itu kan bisa jadi paving block, apa segala macam Iya. itu banyak. Ya tuh. paling Terus tidak ada ngetrennya di lah. atas, apa Ngetren gitu. umumnya tuh plastik. Iya. Kenapa lu kertas? Karena umum itu kan plastik gitu. Nah, karena umum jadi kertas. Bagus. Masuk nggak? Wow. Masuk. Bisa ya? Bisa. Masuk. Lu terasa sekali sedang mencoba beradaptasi dengan kita Iya, berdua iya. ya, anjing. Gua Jadi dari tadi kita ngomong dia mikir, gue nyeletuk apa nih? Tenang. Lu tidak punya beban lucu di sini. Nggak. Ya, memang itu tugas kami berdua. Kalau lucu bagus. Yang penting mah nggak juga jangan nggak apa-apa ya? apa-apa. Nggak usah dibebanin lah. Dibawa santai aja. Yang bawa acara tuh gua sama dia loh. Lu mau geser gua? Enggak, Mang. Itu masul adab namanya. Nggak bisa dia, nggak berani dia. Enggak bisa. Sul adab itu, Mang. Dia Nggak bisa. nggak berani dia menggeser kita berdua. Nggak berani dia. Nggak berani. Orang dia lagi butuh gua. Oke, lanjut. Mulai dari tahun 2022, Mang. 2022. Pas pandemi dong ya? Setelah ya akhir-akhir tipis. akhir-akhir pandemi ya. Akhir-akhir pandemi. Sebelum pandemi lu jual apa?
gitu. Langsung ngolahin. Es teh manis. Tapi nggak digoblok-goblokin. Enggak. Gua nggak digoblok-goblok nih capek. Udahlah alih profesi aja. Profesi. Iya. Nah, lo jadi sekarang usahanya daur ulang kertas gitu. Mau nggak digoblok-goblokin? Biar kaya ya. Biar kaya. Ya Allah, sekarang digoblok-goblokin. Astaga. Oh gitu, 2022 karena pandemi. Karena pandemi. Jadi nggak ada apa? Awal muasalnya Job-joban. apa, Mam? Memang lu punya kegiatan lingkungan, memang lu punya concern tersendiri terhadap lingkungan sampai ada kepikiran bikin kayak gini-gini? Karena beririsan Bang, maksudnya karena Beririsan. Maksudnya faktor lingkungan mungkin ya. Beriringan apa beririsan sih beririsan. bahasa? Bahasanya nih. Gini. Beririsan tuh bahasa intelek. Bahasa orang pintar. Memang kalau dia ngomong gitu kelihatannya nggak pantas. Tapi kan kita nggak bisa ngeliat intelektualitas orang dari fisik. Nggak bisa. Yang kayak gini juga banyak yang intelektualitasnya tinggi. Bentukannya gini. Nggak kepake. Iya. Harus memang goblok dulu memang ya. orang kayak gini. Ih kok nggak cocok ya? Nggak pas. Iya. Lu yang biasa-biasa aja. Iya. Lu jangan akademisi banget. Siap. Lu biasa aja lah. Lu paham lu lah. Iya, siap. Jadi gitu ya. Iya. Oke. Jadi karena terpengaruh pengaruh, Mang. iya, oke. Terpengaruh sama teman-teman yang berkegiatan di lingkungan. Beririsan tuh bahasa grassroots-nya ada. Apa Bang? Ketempelan. Iya, bener. Agak jauh tuh, ketempelan. Jadi karena ketempelan beginian nih Bang gitu. Jadi arahnya kemari gitu. Itu bisa tuh dipakai tuh bahasa tuh. Untuk menggantikan bahasa beririsan tuh. Iya. Mohon maaf ya, orang lembur gak ngerti dia. Seri-seri ya. Jadi ketempelan sama teman-teman, energi teman-teman Mang. Iya. Ketempelan sama Latah. Latah. FOMO. Jadi lebih gak ngerti lagi dia FOMO, tahu nggak? Ya. Yang bikin makan jalanan macet. Ya. Si Komo lewat. lewat. Tahu nggak ya si Komo ya? Kayaknya nggak ada yang tahu si Komo nih. Salah jokes gua anjing. Mana ada yang tahu Komo? Gua nyeletuk terus nyesel loh anjing. Aduh salah nih nyeletuk Komo. Aduh. FOMO si FOMO lewat. Nonton gini. Ngomong apa sih anjing kita? Kenapa si FOMO tiba-tiba lewat? Ya. Oke. Jadi berarti waktu itu lingkungan lu orang-orang yang memang berkegiatan di lingkungan. Oh. Jadi triggernya itu Mang. Lu kebawa spiritnya lah. Kebawa spiritnya. semangatnya. Terus apa ya yang bisa gue lakuin gitu? Karena kebutuhan Kan banyak, bisa ngebegal, bisa. Iyalah, lu nampok. badan sekecil ini Bang. Iya juga sih benar. Nyali. Enggak tahu nyali lu gede, enggak apa-apa aman. Iya. Enggak, gua dukung dia. Nyali dia memang boleh gede, tapi kan banget pikarunya. Muka nelangsa, Bro. Iya. Begitu dia malak, orang yang malak gini. Butuh berapa sih? Dia ngomong aja. Nggak ada perlawanan gitu kan. Ngomong aja, ntar kita support gitu. Jangan ngerjain kayak gini ya Dek ya. Iya, Dek ya. Gitu. Saya tahu, abang tahu, ada kepaksa beginian. Akhirnya diceramahin. Gak nangkep sih emang gak nyampe dia ke situ akhirnya. Lu ke bawah-bawah. Terus Ke bawah-bawah. maksudnya ada kawan-kawan lu juga. Nah, lu berarti nggak sendiri dong? Ada tim lu juga nih yang sekarang itu yang mendaur ulang ini. Akhirnya ada Bang, ada sekarang jadi ke bentuk tim yang Ini udah jalan nih. udah Lumayan. produksi. Oke. Sudah memiliki klien-klien. Oh, udah deh, udah laku. Alhamdulillah. laku ya. Alhamdulillah, Bang. Pertamina, Jarum Super ya masalah ya. Sampurna Ya. Oh, masuk. Sampurna Mil area Bogor. Sangat pas tangan teh. Oh, lagi jalan nih. Kok saya Sampurna beneran dah tuh. Iya. Area Bogor, ayo masuk area Bogor. Iya. Tangerang dia Bogor dekat kan tuh ya. Ayo masuk. Benar. Oke. Oke. Nah, Mam, waktu pertama kali lu nyemplung yang ada di kepala lu pertama kali itu lingkungannya, isu tentang kampanyenya atau bisnisnya? Jujur Jujur ya Bang ya. ya. Sebenarnya buat kebutuhan pribadi awalnya Bang. Apa tuh, kayak maksudnya Kayak- ekonomi berarti? Kayak misalnya kan kertas-kertas bekas gua skripsian, terus kertas-kertas. kuliah dia. Enggak, sorry. Enggak. Kuliah dia. Nol. Aduh. Lu kalau lu Muka-muka emang pangrok. hobi motong pembicaraan orang. Dulu
Iya. Doi joki skripsi. Bukan kuliah. Bukan fotokopi. Dulu joki skripsi. Iya. Oke, Gitu, paham. tadi belum beres kok. Kalau gitu Dulu paham kan gua. banyak Gua kerjaan paham. skripsi, Iya, sisanya iya. yang bekas-bekasan. Jadi joki ngetik, Mang. Ya, Oke, paham kalau karena gitu sekarang juga. udah ada AI. Jadi ya, bisa. mulai nggak laku. Ada chat GPT ya kan. Iya, paham. Kertas yang gitu-gitu udah kadung beli. Iya. Jadi bikin lagi. Diulang Ngapain ini kertas ya? Gitu. Nah, terus kuliah. Sampai sekarang yang masih belum kepake, cover bening. Belum kepake. Karena susah daur ulangnya bukan kertas kan. Iya, karena plastik dia. Kalau cover bening mah masih Masih banyak aman, di rumahnya. ya. Belum Masih bisa banyak. diapa-apain tuh. Iya. Gitu. Buat gantungan aja lo. Paling dipakai buat Sembarang. acara event 17-an. Cover Dera, bening. ini apa? Bukan. Buat tutup lampu biar warna-warni. Gitu. Anjing orang begitu dibilangin. Lu jangan suka pandang orang sebelah mata. Iya, Biar iya. kata gini juga kuliah dia. Iya. Pengen Yang ya, terdepan. Pengen ya, Pak. Pengen ya, Tapi Pak. kan kalau kelihatan dari tampangnya masa aja mampu ya. Kita aja kuliah berat banget. Apalagi si Umam. Udahlah. Jangan terlalu tinggi juga ekspektasi iya, gitu. Gua sih- Lupa ngebangkitin luka lama. Tapi kan gue positif thinking, maksud gue pertanyaan gue, oh kuliah kan gitu. Iya, lu niatnya begitu. Kan takutnya tiba-tiba ada background tung ting tung ting. Cerita teh dulu mah sebenarnya gini apa. Cuman nggak jadi Nggak gitu ya. jadi. Sedih jadinya ngomongin ini. Oke, siap kuliah. Jurusan? Eh, Lu apa sih? Lu jurusan apa sih? sastra, Bang. Oh, sastra. Sastra. Nah, karena nyambung tuh mulai banyak ininya, Bang. Enggak kena. Teknik kok masih kena deh teknik nih. Teknik masih kena nih. Sastra enggak kena. Enggak kena. Tapi gua akuin iya sih. Gua nggak bisa belain lu nih, Bang. Iya. Enggak kena. Lu bisa bokis dikit gak gitu? Yang Gue baru sesuai gitu, gitu ya, enak Bang. sesuai Yang gitu. sesuai gitu ya. Iya sih. Apa ya, Bang? Tata boga yang nggak masuk, Bang. Enggak. Sekolah apa? Nggak lu? masuk. Sekolah SMA apa STM? SMK, SMK. Jurusan? TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Nah, karena Jauh ya. Iya, makanya enggak. Makin jauh ya. Enggak, bukan jauh jalurnya. Jauh setelan muka sama sekolahan. Iya. Bisa ambil jurusan lain gak lu kembali lagi? Ini Balik bintang lagi. tamu, ini bintang tamu yang membuka banyak hidayah yang bisa Iya. menyampaikan hidayah seharusnya. Betul. Bagaimana kita sebagai manusia itu tidak boleh judge a book by its cover. Nah, ya, Melihat tampang seperti ini ternyata sekolahnya kejuruan, kejuruan teknik apa tadi? komputer ya kan? Terus ketika kuliah Kuliah di sastra, sastra. main kertas. pas lulus main sampah. Iya. Tahu gitu malu mulung aja dari dulu. Itu dia, Alur Mang. jalan hidup lu mau kemana, Tong? Itu dia, Mang. Makanya kan tadi Mang Ronald bilang nyesuain. Sesuai. Di perjalanan akhirnya wah beli komputer mahal, Mang, Iya. ya kan, laptop mahal-mahal. Ya. Akhirnya Bukan nyetel ya. Iya, benar. nggak percaya gitu. Akhirnya yaudahlah masuk sastra. Ya nggak nyampe ke wilayah sastrawi Iya. gitu kan, yang puisi-puisi. Akhirnya, kudu ngapain ya? Ada kertas ya. Udah, orang daur ulang gitu, Mang. Tapi nyambung. Maksudnya Enggak nyambung. Udah siapa nyambung? Nyambung. Wah, aduh goblok. dengerin. Ayo. Sekolah internet. Ya kan? Iya, Ini mah koreksi kalau gue salah ya. Iya, Ini mah iya. prediksi gue nih. Iya, siap. Pandangan gue sepertinya bukan skenario. Momen yang terjadi adalah waktu dia masuk kejuruan teknik internet itu tadi. apa komputer. Komputer dan apa? Jaringan. Jaringan. Berarti kan internetan Iya, tuh kan, iya, ya iya. kan? Pas masuk tuh sebenarnya salah pilih. Dianya yang Dianya salah salah pilih. Harusnya? Ya sebenarnya mah kudunya mah mekanik. Iya. Terus itu. Tapi kan udah masuk kan ya? Udah masuk ya. Biaya orang tua mahal. Iya. Iya. Masa gue gak dapet apa-apa? Heeh. Sekolah 3 tahun hidupnya browsing aja gitu. Hobi baca. Arti mantep. Pokoknya mah muka Google aja hidupnya. Browsing nonton YouTube ya kan. Heeh. Karena tanpa sadar pas kuliah jadi ngambil sastra karena seneng baca. Oh iya kan dia browsing. Ya. Heeh. Dari sastra otak gak nyampe.
Karena bahasa sastra berat. Iya, iya, iya. Tapi teman-teman sastrawan banyak. Iya. Di situ melihat peluang bisnis. Mereka butuh buku. Yes. Nyambung kan? Iya. Nyambung kan? Psikologi yang bisa gua pakai. Dia melihat secara bisnisnya Ternyata ya. kawan-kawanku butuh buku nih. Iya. Inilah lahan rezekiku ternyata. itu Edan. gitu nggak Bang? Mang, makasih Mang. Udah dijelasin. Itu ceritanya. Keren. Makanya jadi nyambung. Perjalanan panjang ya. Iya. Buat mengolah kertas. Kertas. Lu harus ke sastra dulu. Mau modal, nggak ada duit. Heeh. Kebetulan dulu joki skripsi. Oh iya. Ngelihat kertas-kertas bekas pada numpuk. Sampai selesai nggak lo di sastra lu? Sampai selesai. nggak? Alhamdulillah. Selesai. Selesai. S1 D3? S1. Kok susah percaya? Jangan Mang, makanya jangan percaya. Makanya kan bilang gitu tadi. Ngapain ya ngambil peluangnya gitu. Gue percaya agak ragu gitu. Kan gini ya, kalau gua lihat ya kalau misalnya dia menjadi dia kuliah di sastra, dia menjadi sastrawan. Ya. Misal kayak ada ya nggak tahu lah, gua dipanggilnya atau sastrawan atau budayawan kayak almarhum W.S. Rendra gitu kan Ya, jelas gitu ya jelas ya. Iya. Aduh. Nah, tapi kalau di zaman Wiji Tukul aja duduknya Iya. masuk tuh. Ente ngulang lagi di sekolah deh. Karena model-modelannya model-modelan begini nih. Yang masuk sastra tuh kiri banget. Lu kiri banget? Kiri biasanya. Lu kayaknya kiri banget ya? Kiri mentok lo ya? Kurang kiri. Kurang kiri Justru kurang kiri. Jadinya ke kanan enggak, ke kiri enggak gitu. Oh udah gitu muter balik aja. Udah nangangin ya daripada makin jauh kan ya pada jauh nih. Aduh mau kemana ya muter balik aja. Goyang deh. Tapi keren. Enggak tepuk tangan. Hebat. Keren dia kuliah di sastra, akhirnya dia bukan berbelok ya. Ada peluang lain dia di limbah kertas ini dan menjadikan satu aset. Ya tapi tadi kalau bicaranya beririsan lah Iya. dengan ini seriusnya ya maksudnya dengan dari sastra ke buku kosong gitu di mana lu mengajak orang untuk kembali menulis, kembali membaca dong. Iya. Siap. Ada semangat itunya dong Betul, berarti. betul. Iya. Tapi lu tahu orang Indonesia tuh minat bacanya berapa persen? Iya. Berapa sekarang? Kalau nggak salah terakhir denger ya Bang. Ya. Terakhir denger tuh koreksi lagi Iya, ya, 25%. 25% kalau nggak salah. Salah. Oh berapa? 0. Ini termasuk gua. Kalaupun memang datanya 20%, gue lebih percaya yang 0. Itu kalau nggak salah ya. Kalaupun datanya memang sudah valid 20%, ragu gua. Hah, masa sih? Gua masa sih? Masa yakin nih 20%? Nggak yakin gua. Iya. Tapi lu masih optimis tuh kalau bisa ada nggak hasrat lu memperbaiki hasrat membaca di negara tercinta ini? Ada Bang. Ada ya? Ada kan kayak kenapa harus baca ini kan bagian dari hasil gua ngebaca gitu. Nah. Gua ngebaca kayak ngambil peluang gak bisa nih dari teman-teman yang lain pada nyetak buku ya kan nyetak novel terus cerpen dan sebagainya gitu. Nah gua kan gak bisa tuh. Tapi mau tetap ambil bagian dengan semampunya gua gitu. Akhirnya udah bikin kertas kosong aja deh. Bener tadi Bang Pikir bilang. Gini. gitu. Setidaknya kuliahnya dari sastra, dia bisa juga diaplikasikan di kertasnya yang dia buat juga. Ya. Ini ada nih di depannya kayak di depannya kan ada dia kan dikasih gua terus di depannya ada tulisan. Nah, kita baca ya coba ya. Salam padamu saudaraku, semoga kamu dalam keadaan sehat dan bahagia dimanapun kau berada. Oke. Telah sampai cendera mata buku saku ini ke tanganmu. Kamu boleh mencatat apa saja yang kamu lihat dan kamu dengar. Lalu endapkan di tempat yang paling rahasia. Jika umurmu panjang, kamu boleh melihat dan membaca ulang kembali apa yang pernah terjadi. Terima kasih dan sampai jumpa di halaman kebahagiaan. Tulis. Keren. Ada pertanyaan gua. Tulisan lu sendiri atau plagiat? Kalau salam padamu saudaraku itu ngambil kalimat dari Ragil. Pelawak. Bukan. Siapa? Bukan. Sastrawan. Itu pembalap motor. Bukan. Bukan. Montir mobil. Bukan. Siapa namanya? Ragil. Iya, Ragil. Dulu yang dia sastrawan juga. Gue nggak terlalu tahu sastra soalnya. Jadi, tidak terlalu banyak mengerti lah. Yang tahu yang populer gue tahu. Iya, gitu. tahu. Tapi yang Jadi dia teman belajarnya Cak Nun, Haidun Majid, terus Wes Rendra, cuman nggak sepopuler
dua orang itu. Iya. Tidak Nah di Jogja lah, daerah Sandra dan Jogja, Chandra. ada sama Umbulan Duparanggi gitu. Oke. Nah itu puisi-puisi dia Selalu dan dibuka dengan salam padamu saudaraku gitu. Salam padamu saudara. Jadi Pirit itu buat terus ngingetin gitu, buat biar dia tetap hidup gitu. kalau di dunia sastra kayak gini ditulis dipakai sama lu boleh nggak sih? Maksudnya Boleh Bang. ada kan ada kayak hak ada haknya nggak? Ada hak intelektualitas atau Kayak misalnya ini kan kalimat universal ya, ah salam padamu saudaraku. ah Nah yang bawahnya asal dia nggak plek-ketiplek satu kalimat gitu. ah. Kalau ini gue ngambil ke nilai yang universalnya itu. Oh, yang salam Padamu saudaraku itu dari dari beliau. ya dari beliau. Sisanya lu. Mm-mm. Modifikasi dari yang lain atau gimana? Ya dari ini aja maksudnya jadi harapan itu tadi. Oh. Kayak kayak Mun di musik surat masih gitu. karena orang nggak nyokot introna hungkul Iya, nih kayak Atau kayak- songnya aja. kayak lagunya Bob Marley ini kita pakai yang woyo yo yo ya kan lu mau iya, lagunya iya, apa kan iya, woyonya kan iya. pakai Ah, nadanya masih dapet. Marley tuh Iya. woyo yo yo mentari pagi lagunya pada kesana udah nana iya I see. Iya. Get up, stand up, man. Teng teong. Maksudnya mah ke anak pantai. Iya, Saya iya, menggunakan gitu. Ya, nangkep. Nah, kesini sininya gini, gua mau ngebahas kita dunia sastranya dulu lah ya. Dunia sastra sekarang gimana sih, Mam? Waduh, berat gitu ya. Ih, nggak apa-apa. Ya sepengetahuan aja ya, sepengetahuan aja Bang. Di ruang yang lu deh gitu, di lingkar lu, menurut lu gimana? Cukup bertambah. Enak pasti. Kan bukan kopi anjing. Yang lu kan enak green. Kan yang lu enak green. Iya. Yang lu kan enak green. Iya. Nah, kopi ini. Kalau ini masuk. Kalau itu lu suruh buat gue takutnya lu keselak sereal. Ceket lak-lakan lu nanti. Jadi batuk. Sorry. Lanjut. Tadi gimana? Kalau ini lu gimana? Ya kalau ya ada kalau menurut saya Bang, ada apa namanya? Pandangan Iya, masing-masing pandangan aja. masing-masing ya kan. Ada keterhambatan karena mungkin regenerasi Bang. Soal regenerasi itu jadi agak lambat gitu Bang. Beda. Gini, menurut lu secara Menurut gua. pribadi, membaik memburuk? Statis aja sih, Dari zaman terakhir W.S. Rendra, terus Wiji Tukur, kawan-kawan, kesini itu membaik atau memburuk? Kalau di compare ke belakang gitu Bang. Ya nggak Kan ngegigit kalau Bang. bicara dunia seni kan sastra itu termasuk yang paling tua kan? Iya. Lahir dari para penyair-penyair, kemudian lahirlah istilah baru sastrawan, gitu nggak sih? Iya. Istilahnya penyair dulu kan, baru sastrawan. Iya, Apa sastra dulu baru syair? Syair dulu saya. Syair dulu kan, ya kan? Lebih- Penyair lebih- dulu, baru lebih kemudian ada sastrawan. Tapi sempet gini Mang, memang bener kalau kata dia tuh regenerasi. Jadi gue sempet tahun 2000. Karena Reno juga lagi sering begituan tuh sekarang tuh. Tapi lebih ke gue lebih Sajak ke Sunda kan? Sajak Sunda. Gue bikin sajak Sunda. Jadi gue sempet Contoh satu lu. jangan dulu Mang. Yang satu yang Satu bait. Satu Bang. bait aja yang lu. Satu bait Bang. Anjing. Suruh PR lagi anjing. Yang udah ada ayo. Yang udah ada, yang udah Gak pada apal Mang. Hangnya. Kerennya gue gak pada apa. Lu enggak pada hafal ya? Nggak pada hafal. Ya udah sok yang hafal aja. Seapalnya. Buru. Hang Jawa aing. Mumpung ada sastrawan tuh. Mumpung ada sastrawan aing jadi boga bala deh ini. Rungkun Awi. Rungkun. Tolong si Malik ketawa sampai rumah. Gitu. Ya, itu lagi hening tuh. Baru Ini kayaknya di audio masuk gak sih? Di audio masuk ya suaranya? Aduh. Lagi ya? Rungkun Awi. Hening. Hehehe. Itu kan. Tolil Malik sih. Waduh, belum apa-apa lu udah ngeledek lu. Ya, Coba. anggaplah gitulah, Ya. Gue bikin lah, suka bikin lah. Cuman gue emang gak gue hafal gitu, Mang. Yang dikit aja ya kayak Rungkun Awi sih. Kayak dia tuh Jadi- pendek-pendek kayak gitu apa disebutnya? Rungkun Awi. Angin Angin ngahiliwir tina tatangkalan nu aya. Suara cai anu beralun. Nah, koskar itu lah Mang lah. Maksudnya gua Sundanya itu malah Sunda menak lah mencik cara orang bahasa Sunda Bogor, Mang. Jadi Sunda Bogor. Jadi si Aing. iya, bukan Sunda yang benar-benar Halus gitu. halus atau yang
Karuhun gitu. ya yang buhun Oh, gitu. buhun. Enggak. Jadi memang bahasa sehari-hari, Mang. Bahasa sehari-hari. Lebih ke ini ya. Jangan sampai punah nih bahasa Sunda gua gitu. Lebih ke situ. Lebih ke situ, Mang. Jadi makanya bahasanya bahasa-bahasa yang sering orang pakai lah gitu. Nah, gua sempet bikin film sastra, Mang. Jadi bukan gua yang bikin, tapi ada Kemendikbud lah waktu itu. Judulnya Bulan Bintang Mentari. Kemendikbud. Bulan Widih, bayaran. Bintang, alhamdulillah Mang waktu itu ya bagus lah. Makanya gua mau lah. Dana kebudayaan ya. Rembesan cepet. Hei, rembesan cepet, rembesan. Cepet Mang. Uang sakunya lumayan Mang. Oh, berarti ada dana talangan. Pasti. Pasti Mang. Dana hibah kebudayaan. Ye. Kebudayaan. Nah, gua main lah di situ ya. Jadi Sempat ada konflik. Nah, Bang. Ini ya masuk ke bahasanya ya. Ya. Terus gue main lah di situ. Gue pikir dengan ada bahasa-bahasa sastra yang seperti apa lagi. Ya ternyata hanya kok oh ya mungkin bukan sastra akhirnya bahasa Indonesia yang baik mungkin ya. Nah, Tapi kan belum tentu benar. Maksud gue gitu. Ya. Bahasa yang baik. Udahlah launching lah tuh film itu. Dan memang responnya tuh nggak dapet Bang. Padahal itu dikemas dengan kayak anak muda apa segala macam itu nggak dapet. Judulnya Bulan Bintang Mentari Mang. Itu udah bagus kalau menurut gua itu. oh, Judulnya itu. Tapi bulan dengan bintang mentari. mentari. Eta ada pagetruk mah. Pagetruk Mang. Kuduna naon Mang? Bulan-bulan bintang-bintang masing-masing. Kan judul. Ya kan bisa jadi bisi gara-gara eta bro dihijikeun jadi pagetruk gitu. Iya. Kan kita Gitu. nggak tahu. Nah secara dialog memang nggak ada, tapi setidaknya bahasa Indonesia yang benar gitu. Ya. Nah di situ respon untuk teman-teman penonton juga memang susah. Iya, iya. Nah, gua juga pernah ketemu sama siapa? Aduh, astagfirullahaladzim. Siapa yang bikin Muri? Siapa? Kus ini. Plus Mang. Tolol. Itu Muri. Gus Plus itu Muri kan pemain drum ya? Iya. Ya Nora nih. Iya. Musikalitas tuh emang Suprana. nol banget. Kita lagi ngomong Aduh. bahasa. Yang bikin Muri Indonesia itu loh. Suprana. Jaya Suprana. Jaya Suprana. Bukan Murinya. Murinya Plus Plus plus. Iya, Aduh, Muri mau dilanjutin udah almarhum ya teman salah. Jadi gue pernah ketemu Jaya Suprana. Itu waktu itu dia jadi salah satu bintang tamu di program gua lah. Nah setelah syuting sempat ngobrol masalah tentang buku dia yang judulnya Kelirumologi. Kelirumologi. Iya, jadi satu buku tebal itu isinya kamus bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan Kayak- benar ada ya. benar. Dan benar. Jadi, Nah kayak- gue dari tadi tuh pengen, tapi belum tentu juga kalau makanya gue Ya. nggak sebutin tuh dan benarnya itu tuh. Jadi kayak salah satu contohnya di buku itu diceritakan bahwa kesalahan kalimat itu sebenarnya di bawah alam sadar kita menggiring kita dengan perilaku kesalahan. Jadi perilaku kita jadi melakukan gini, di bawah alam sadar kita karena kata-kata yang salah akhirnya kita juga jadi berperilaku salah. Kayak contoh, gua minum air putih dong. Padahal yang kita minum air bening. Salah, bukan. Terus air apa dong? Karena air bening bisa jadi air kencing. Air putih yang seperti air susu atau air santan itu warnanya putih. Harusnya apa? Air layak minum. Air layak minum. Jadi banyak kosakata kayak pemerintah. Iya. Itu kalau nggak salah di buku itu juga dibedah lagi, Dibedah ini lagi salah tuh, karena pemerintah. karena si basicnya kan mereka wakil rakyat tapi bertolak belakang dengan namanya apa pemerintah. Nah pemerintah itu kata dasarnya perintah. Pemerintah. Iya, Pemerintah makanya kerjaannya nyuruh gitu kayak gitu tuh. Iya. Itu dibahas di bukunya Jaya Suprana dan itu sangat berpengaruh ternyata Yang terhadap perilaku katanya. Dewan Perwakilan Rakyat juga dibahas juga itu. Anjing, Diwakilkan. luas aing. Gua lagi nelan ludah. Iya kan gitu bahasanya kan gitu. Pemerintah berarti kan ininya perintah gitu kan kata dasarnya perintah. Dewan Perwakilan Rakyat kata dasarnya kan wakil kan Ya. gitu ya. Iya kan Itu udah benar, cuman prakteknya leluwiheun. diwakilan kemana nah Semuanya. Ya, semuanya serba diwakilin. Semuanya diwakilin. Makan serba diwakilin. Tidur nyaman diwakilin Iya, gitu. Fasilitas layak diwakilin. Diwakilin. Benar, gitu. benar berarti Mang itu Mamang Benar, mewakilkan benar, itu kan. cuman terlalu benar itu mah ya, kebenaran banget jadinya. Iya, iya. Sesuatu yang benar jadi kebenaran, nggak sengaja itu. diwakilkan semua ya gitu. Diwakilkan, Iya iya iya. gitu.
Tadi temannya apa? Oh iya. Yang pemerintah. Bukan. Itu yang mau ngebalikin balik. Didodot deh kan itu edan. Nah, waktu gue ketemu Jay Suprana situ gue baru tahu. Nah, lu sendiri mempelajari itu nggak sih? Maksudnya ada kosakata yang sebenarnya atau justru sastra malah lebih merdeka lagi dalam kalau kata orang sastra memperkosa kata. Anjir. Oh, itu ya bahasanya itu ada ya? Ada kan ya? Ada. Bahasa anak sastra tuh kan ya? Memperkosa kalimat, memperkosa kata. Apa yang tadi paksa? Buka. Cuman itu bisa jadi ambigu, konsepnya Mang. gitu, goblok. gitu ya? Gitu, konsepnya beda. Goblok ya, kacau. Beda. Perkosa gitu. Kayak gitu. Buka sih. Memperkosa kata. Kumaha. Gimana Mang tadi, Mang? Yang berkosa kalimat, Ya, berkosa kata gitu. apakah teman-teman sastra juga melakukan hal yang sama gitu, memperbaiki kosakata yang salah? Ya, concern ke situ kah atau justru sebaliknya gitu, menggunakan metafor malah? Iya. Wih, gila. Yang metafor tuh yang dari langit. Meteor. Sorry. Thank you. Makasih, Fikri. Saya sering kaget di belakang dia. Mau nyelamatin kaget ya. Jadi cari napas dulu ah. Kemana nih? Oh. Meteor. Iya. Iya Mang, kalau misalnya buat ke arah linguistiknya gitu, itu emang Mohon maaf. iya. Limbiskit di bawah. Bukan limbiskit. Yang tata bahasa. Ini orang sastra nih kacau nih. Limbiskit di bawah. Kacau. Aduh. Lim Swiking gua tahu. Ada nggak bahasa lain gitu? Selain Limbiskit? Gini. Lu jangan Oke, berpikir bisa karena gua tadi ngucap metafor kemudian gua ngerti linguistik. Enggak. Gua baru sampai metafor aja. Iya. Cuma sebatas metafor, linguistik mah belum sampai kita ilmunya. Apaan tuh linguistik ya? Enggak, itu kalau misalnya itu kan kalau lebih ke teknik bahasanya Mang. Teknik bahasa, ngulik, terus ke sastranya kan. Proses pengkaryaannya gitu. Nah kalau misalnya gue pribadi emang nggak ke arah situ gitu. Biasanya memperbaiki apa sih? Makanya jadinya bungkus kosong kayak gini gitu kan. Jadinya kertas kosong kayak gini gitu. Jadi kalau misalnya buat ngedalemin itu. Lu tau gak ini kenapa kertasnya kosong? Karena lu mah udah kehabisan kata-kata. Itu. Anjing. Edan. Karena peluk lebih dari sekedar kata gitu. Bahasa. Apa? Gitu. Apa sih? Lanjut. Baru gua puji. Emang gak kuat dipuji si Umam. Baru gua puji. Langsung dia tulis. Iya. Lu baliknya Karena Umam kehabisan kata-kata. Karena peluk apa tadi lu bilang? Karena peluk lebih dari sekedar bahasa, Mang. Sorry. Itu lebih ke mesum, Mam. Yang Peluk lebih iya loh. Peluk Lu lebih dari horny. Iya. Memang biasanya beres pelukan tidak butuh kata-kata untuk melakukan tindakan selanjutnya ya. Itu dia, Mang. Iya, tapi itu spesifik, Mam. Keren. Peluk. Peluk lebih dari sekedar kata-kata. Keren. Nah, menurut lu bertutur sama Berkata. menulis sama penulisan apa ya? Berdongeng dengan bukan berdongeng. Antara membaca dengan apa sih dulu gue sempat pernah bahas tuh istilahnya apa? Kalau bercerita kan bertutur. Kalau menulis itu apa? Lupa nih saya nih. Intinya gini. Antara tulisan dengan cerita mana yang lebih penting? Maksudnya kan kalau sedikit ke agama kan Al-Quran itu dituliskan, baca dulu. Iya dibaca dan disampaikan juga, ya diceritakan. Gitu. Yang mana menurut lo yang lebih utama? Kalau menurut gua tergantung konteks sih, Mang. Tergantung konteksnya gitu. Kalau misalnya ada kan, gua kadang masuk lewat tulisan gitu, karena emang suka baca gitu. Tapi kadang juga lewat audio gitu, lewat penceritaan lebih kena gitu. Misal kayak lirik-lirik nasihat bapak. Itu kan nge-recall, memanggil lagu gua bro. Iya. Lagu gua bro. Emang keren gitu lagunya. Judulnya nasihat bapak. Nasihat bapak apalagi kemarin sama si abang kan yang bikin kan. Itu jadi ada menurut itu konteks. Kalau menurut gua konteksnya itu tadi, Bang. Kalau misal ada
tergantung momentumnya gitu. Ya, lu tahu nggak itu harganya berapa tuh? Mahal sih ini. soalnya diginian ini. Selain dapat gini dia dapat budget. Lo ini harganya di atas 2 juta. Tumbler ini. Lo tahu fungsi tumbler apa? Buat naruh air. Salah. Buat apa? Untuk mendapatkan pengakuan sosial. Walah. Ini status sosial fungsinya. Yo, dengan lo megang ini, lo bisa jalan di daerah-daerah Kuningan dan Jaksel dengan penuh Percaya diri. percaya diri. Oh ngaruh tuh bang. Ngaruh. Dan dia keren. Ketika misalnya ada event atau acara yang lain. Gue bawa ini. Bawa ini dia. Bawa ini. Karena Kadang beres acara ada temennya lagi nanti. Oh iya. Ada door prize-nya kayak gitu deh. Gitu. Ada door prize. Jadi minumnya harus diliatin gitu ya. Gitu. Bawanya juga harus gini. Ya, makanya belakangan gue sering tangan. Ya, haus mah gak masalah. Ini jadi masalah sekarang. Cecernya bukan karena nge-gym ya. Bukan. Makanya kadang yang dari sebelah. Yang lu suka, Mam. Lu misalnya lu menulis nih atau menulis sastra apa? Keresahan lu tadi belum atau nyampe nih. yang mana? Yang konteksnya Yang Limp Bizkit. antara Membaca bukan dan dong. menulis. Membaca dan bercerita. Oh, bercerita. Yang mana yang Yang lebih bercerita. ini Gimana? menurut lu lebih mana kan? Ya kalau misalnya balik ke poin yang tadi tuh bang, poin yang minat literasi kita rendah, Ya. itu kan berarti kita sebagai pelaku katakanlah gitu, yang pengen apa namanya ningkatin tingkat literasi itu tadi. Jadi kan kita harus peka terhadap situasi-situasi itu gitu, kayak misalnya dia di tempat yang nggak bisa baca gitu, di kampung yang nggak bisa baca. Ya. Nah nenek moyang kita kan zaman dulu kan lewat tutur kan, kayak sastra lisan gitu, kayak di Baduy walaupun nggak nulis tapi dia selalu inget tuturnya gitu. Dan itu kan ngerangsang buat, itu bagian dari literasi juga gitu kan. Itu bagian dari sastra juga. Bagian dari sastra juga gitu kan, sastra lisan gitu. Terus kalau misalnya Karena budaya orang Indonesia tuh cenderung bertutur ya. Iya, bertutur. kebanyakan bertutur dan lebih lebih diaminkan daripada tulisan mah. Iya. Tutur yang tradisi yang lama ya, budaya yang lama, tradisi yang lama. Maksudnya cerita dari orang tua tuh kita lebih nempel. lebih percaya Iya. dibandingkan apa yang kita baca. Iya. Jangan begini, pamali. Nah, itu kan nggak ada tuh. Ya. Tapi itu jadi satu. Jadi sampai hari ini jangan duduk di pintu, jangan kencing di pohon gitu. Itu kan jadi apa? Betul. Satu pesan yang nempel terus turun temurun gitu dari sastra lisan gitu, karena dari tutur itu tadi. Tapi bukan berarti kepentingannya berat sebelah dong. Enggak, itu tadi bang kontekstual itu tadi. Memang harus beriringan atau harus gak sih? Kalau menurut gue kayaknya harus deh. Harus. Nah, lemahnya Indonesia tuh begini, Mang. Ketika misalnya ada apa-apa, itu dari zaman dulu ya tradisi. Ya bercerita, tapi tidak tertulis, Mang. Bukan tertulis ya, dengan ada Ada yang tertulis, ada yang tidak. Ada kan yang gue bilang tadi. Ada memang yang dari tradisi itu hanya omongan aja tapi tidak tertulis. Tapi melekat tuh bener. Padahal tulisannya nggak ada tuh. kayak duduk di depan pintu. Duduk di depan pintu, masang payung di dalam rumah kan gitu. Itu nggak ada tulisannya. Tapi itu melekat semua. Itu konyol. Kenapa emang? Bisa apa sih kalau Itu kalau payung dalam rumah tuh? supaya Takut Ada yang meninggal keluarganya. katanya ya. gitu. Meninggal lah kecolok katanya. Kecolok gak terima, berantem di kamar. Itu ada yang meninggal. Tapi mang kalau misalnya soal tulisan itu tadi, nah itu jadi satu pertanyaan besar juga gitu mang. Kayak kita budaya tutur. Nah kalau bisa bicara Indonesia kan ada Sulawesi, ada Kalimantan, ada Papua, dan teks naskah tertua itu Ilagaligo ada di Sulawesi. Ilagaligo. Maksudnya bisa dicari gitu. Itu semua bahasa sampai sekarang masih belum legal. Jadi tuh naskahnya itu masih akhirnya jadi apa namanya? Ilegal? Ilagaligo. Oh, anjing. Itu teks Tadi tertua. jokes gue gak dimakan ya? Bangsat lu ya? Bangsat lu. Anjing lu. Gue ngejokes gak dimakan sama lu. Sorry, Mang. Maaf ya. Maaf gua terkesima sama dia nih. Sorry, Mang. Iya sih. Iya, gue juga. Coba tadi agak sedih gitu. Tadi yang pengen lan ludah masih diajar ya. Gue masih mau belok nih. Gue tengah lan ludahnya masih gue sautin. Itu sampai sekarang masih ilegal. Iyahin maksudnya iya. Anjing. Kenapa iya? Jadi Kan keras gua nanya, gitu ya. sekarang udah legal apa belum dah? Ustaz. Oke, lanjut. Udah. Ya, Bang. Jadi namanya Ilagaligo. Ini apa? Ilagaligo. 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 Itu teksnya lebih panjang dari Mahabharata. Punya Indonesia. Jadi ikut. Ya si Ucing lain. Moli nih. Terus. Ya itu yang
Di Sulawesi. di Sulawesi. Sulawesi. Ya kan jadi Isinya apa? isinya kayak nasihat-nasihat Bapak. tuntunan hidup. Oh. Iya. Ya, jadi kalau akhirnya kan jadi bingung nih yang harus dipetakan kan kalau kayak gitu. Ini yang budaya tutur yang mana, yang tulis yang mana. Sedangkan jauh sebelum isu itu maksudnya jadi kendala kita hari ini tuh soal minat baca dan literasi. Seolah-olah nenek moyang kita nggak punya budaya tulis gitu. Terus diarca-arca. Setiap kita datang itu kan banyak peninggalan-peninggalan itu gitu kan, pesan-pesan raja dan sebagainya gitu. Kalau si Umam Minut zaman itu udah ada buku pasti. Oh Iya, lontar kan. Wah, apa ya? Apa ya? Udah, Bikin gua apa daur gitu. ulangin aja di buku. Nah itu kan udah ada di Di batu gitu. Iya. Ini naskahnya ada di Sulawesi. Tapi ada nggak yang ngebedah itu semua tuh, sastrawan-sastrawan itu? Harusnya kan di camping juga gitu. Nah itu Aku tahu. Iya. Pembelokan sejarah. konspirasi. Masih Orang konspirasi. Indonesia nggak suka nulis. Iya, iya. Supaya bukti sejarah dihilangkan. Dihilangkan. dengan mudah. Iya, karena kan banyak naskah-naskah kita itu yang benar original malah yang di luar-luar, nggak ada yang di sini gitu. Damn. Dem kan? Damn. Damn it. Ciao. Sing. Nah, ada nggak yang ngebedah itu? Kan itu mungkin tugasnya sastrawan. Iya. Iya. Itu dari mantan direktorat kebudayaan kita tuh emang lagi ngulik itu Bapak Hilmar Farid tuh kan. Iya. Dia selalu mengkampanyekan bahwa kita punya akar tradisi yang kuat gitu, punya akar Mantan tradisi. apa? Mantan direktorat Kenapa pas kebudayaan. pas udah jadi mantan, kenapa pas lagi jadi harusnya? Ya lebih sering. Ya, namanya Lebih masih ini. pas zaman masih bareng. 9 tahun, Mang. Bro, namanya laki bini mah ada aja ributnya. Karena rata-rata gitu. Begitu Pak pisah mah merdeka we. Masing-masing keluar. Sepakat. Standar Iya, ya, iya. siklus kehidupan. Dinamika. Oke. Ada tapi ya ada ya. Ada Mang itu naskahnya ya. Balik lagi naskahnya ya, naskah aslinya mungkin di Kenapa yang kayak gitu-gitu nggak keangkat, Mang? nggak populer kali Bang. Mungkin kalau misalnya itu ditaruh di TikTok atau di media sosial yang bisa ngebuat FOMO anak-anak muda hari ini, itu kan bisa jadi kemungkinan itu gitu. Ya. Hari ini kan yang paling ya mungkin itu ada satu fase yang kalau misal ngobrol sama katakanlah orang-orang tua kita gitu kan. Jadi mereka kan punya gap zaman yang jauh gitu. Dan rata-rata ya orang tua ya kumaha aing gitu. Dia punya tradisi yang lampau yang kalau pakai media tuh kayak gini. Iya. Nah, itu kan harus ada kombinasi antara ya nggak mungkin gitu misalnya sastrawan tua terus main TikTok gitu. Kan harus ada Iya. harus ada pesan itu akhirnya harus nyampe gitu, Mang. Lewat kemasan-kemasan yang hari ini gitu. Aku. Masa terpantas ya sastrawan gitu. Tapi emang waktu itu kan sempet ya ada film yang ya bagus lah. Ya. Terus akhirnya berbondong-bondong dia jadi senang baca, terus dia baca apalah sastra gitu yang ada apa dengan cinta kan. Nah mungkin dari situ bisa kali ya untuk saat ini juga dia tapi hajarnya memang yang keren lah Yang gitu. pop. Yang ngepop gitu ya. Mungkin bisa tuh, Mang. Bisa. Jadi sastra-sastra itu bukan bahasa apa ya, sastra lah ya. Sastra itu terangkat kembali gitu. Karena sekarang itu kayak gue nih, kayak dia nih. Apa tujuannya lu masuk sastra gitu? Coba. Iya, maksudnya kalau dari gini deh yang paling sederhana ya. Mau jadi apa lu masuk sastra Iya, itu kan kayaknya gitu. sering terjadi sama anak-anak sastra nggak sih? Nah, coba. Pertanyaan-pertanyaan yang karena kita ngeblank nih. Kalau bicaranya hidup kayaknya agak sulit bertahan dalam faktor ekonomi ya kalau Betul. kalau Dan gini, Mang, secara pekerjaan itu yang gua tahu nih, misalnya dia kuliah di sastra, ujung-ujungnya ya mungkin ada sekian persen lah gitu. Pasti jadi guru bahasa Indonesia, Mang. Sip, sepakat. kalau nggak jadi translator. Bisa. Oh itu kan punya kesulitan lagi ya translator itu kan. Oh, beda lagi tuh. Itu harus- lebih susah lagi. Iya. Iya, dia harus Paling menguasai banyak bahasa itu guru gitu. bahasa Indonesia, Mang. Lu Ahlinya. tinggal lah di Bali sebulan lu bisa bahasa Inggris. Soto ya. Benar. Yes, now. Yes, Lu now. sebulan di Bali, ya. Bulan kedua udah mulai bisa jadi guide, bro. Lebih gede duitnya. Iya, udah bisa jadi translator. Ya bener gak? Tapi Bener kalau ya? lu Bener ya? jadi translator rumit ya?
Nggak semudah rumit itu ya? karena kan padanan bahasanya juga beda. Translator itu jadi kayak pengkarya kedua gitu, Mang. Bukan cuma sekedar Bukan cuma aja, mengartikan bukan. kayak Google Translate gitu kan. Bukan. Jadi kayak misalnya maknanya kan Kayak tuan-tuan tukar color. Ya. Kalau emang ngasih Gampang tahu nih. tuan 2121 dua warna gitu. Tuan-tuan tukar color. 2 mobil warna. Ujungnya gitu tuh. Ada tuh. Jokes kita dulu. Iya. Gila. Ada. tukar Stimulan. Terus. Waktu lu sempat ditanya? Sempat ada nggak kayak maksudnya kayak mengalami juga nggak sih kayak bini gue kan juga sastra dulu. Bini gue tuh sastra Jepang ya kalau nggak salah. Tega. Tega iya. Sastra itu. Sastra Jepang. Anak sastra juga dulunya. Sama tuh pertanyaannya mau jadi apa lu masuk sastra gitu. Iya. Nah, menariknya bokap gua nggak pernah nanya kayak gitu, Bang. Bokap atau keluarga gitu. Tapi lu kenal sama bokap? Ya mungkin dia mau nanya kan belum deket. Nih, ya kan kita nggak tahu bisa jadi dia kagak akrab. Jangan sujon dulu. Gua mah nanya. Bisa jadi kagak nanya karena emang belum akrab. Aduh, gua nanya nggak enak gua, takut kesinggung kan bisa jadi. Emang nggak boleh bokap mentingin perasaan anaknya? Boleh, cuman bahasanya dia kan udah jelas. Untung bapak gua nggak pernah nanya, berarti kan bapaknya dia bukannya bapak orang lain. Iya kan? Kan gua nanya, dia sama bapaknya akrab apa kagak? Kan apa gimana? Bisa jadi nggak nanya karena emang kurang akrab aja gitu. Jadi kayak, ya udah hidup di rumah masing-masing lu gua gitu. Gak gitu ya? Iya, bapak ke anak ya tetap aja. Tapi bokap mah akrab ya? Akrab banget. Alhamdulillah. Nongkrong bareng. Nongkrong bareng ya? Nongkrong bareng. Cek, mantap. Minum Bareng bareng. bareng. Minum bareng. Minum bareng. Ya ngopi mah ngopi. Ngopi. Jadi sama bapak mah alhamdulillah. Alhamdulillah di-support gitu. Nyokap? Iya. Nyokap udah nggak ada. Oh, waktu lu kuliah nyokap Udah nggak ada, dia pas SMP. Oh, lu tuh piatu dari SMP. Piatu dari SMP. Jarang-jarang tuh. Rata-rata kan yatim ya. Iya. Ini Ini piatu. Piatu. Halo, Gimana rasanya komunitas jadi piatu? Jadi bahas piatu. Jadi bahas piatu. Gimana rasanya jadi anak piatu? Udah lama lagi zaman SMP. Ya terus. Iya, jadi dia support gitu, support buat lu ngambil jalan hidup lu asal tanggung jawab gitu aja. Gua nggak bisa support lu secara material, kayak misalnya lu butuh apa-apa segala macem, tapi lu tanggung jawab aja sama pilihan lu, dan alhamdulillah sampai sekarang dia support gitu. Mantap. Jadi nggak yang ada pertanyaan, bahkan gue juga nggak punya cita-cita pengen jadi apa gitu, Bang. Enggak, tujuan awalnya lu masuk sastra itu Iya, apa? jadi Karena memang kalau gua tahu nilainya emang kecil. Iya itu benar. Nilai UN matematika gue 1,5. Jadi emang kenapa sastra itu? tolol. Goblok dong. Biar Biar kaya goblok, tolol enggak. Aduh, iya. Tolol Goblok. Rocky Gerung. Iya. Kalau tolol jatuhnya Rocky Gerung ya udah mentok di tolol ya. Iya, goblok. 1,5, Bang. 1,5 Bang. Ih, parah anjing. Parah. Bagus dong. Gua masih 5 sih. Alhamdulillah. Jadi gua ranking kedua dari bawah. sama. Gua masih dapat 4. Gua masih dapat 4 gua. Lu murid berapa? Murid satu angkatan. Iya, pas yang ranking ketiga dari bawah. Ada kalau nggak salah hampir 200-an. Oh, satu sekolah. Satu sekolah. Enggak satu kelas dulu. Oh, satu kelas cuma 30. Masih bodohan dulu. Dia juara ketiga dari 30 orang. Ya kan? Kedua. Oh, kedua. Berarti lu juara 28. 28. Goblok. Kayak gua dong. Bodohnya nggak total. Enggak total, boleh kayak gua dong. Nah. Murid 47, gua ranking 43. Sama bokap dibeliin apa? Langsung dibeliin tenda wellness. Wah. Gitar. Malu nggak tuh? Dibeliin gitar sama tenda. Kan kode banget ya. Lu keluar dari rumah, lu tinggal sendiri di tendanya. Kalau lu mau makan, ini gitarnya. Lu cari karena duit sendiri. Anaknya disuruh ngamen. Anjir kepikiran ya. Beliin tenda. Ini mah kisah nyata, bukan Ini kisah ngarang. nyata. Beneran. Malu nggak tuh? Ranking ketiga, nggak diomelin nggak apa. Dibeliin tenda sama gitar. Tendanya yang bagus supaya tahan lama. Gitarnya juga yang bagus supaya tahan lama. Nah, sana lu ikhtiar hidup di luar. Anjing ranking 43 dari 47 murid. Keren ya? Kan tololnya di ujung berarti. Iya dong.
Jadi orang-orang tolol saat di atasnya Renol masih gini, santai, masih ada si Renol. Aing can bodoh-bodoh teuing. Kalau dimarahin sama Ma, kamu bisa-bisa ranking 40. Ma, alhamdulillah si Renol mah 43. Contoh buruk. Ya. Dukung nih sama bokap nih. Dukung bang. Dukung nih. Terus lu kuliah tuh ngambil sastra gara-gara? Gara-gara itu tadi ada nyokap, gara-gara keinget nyokap. Oh nyokap sastrawan juga? Suka nulis, suka ngajak ke toko buku. Itu. Jadi Berarti pertama cikal bakal itu emang nyokap lu? nyokap yang nanemin itu dari kecil. Jadi sering diajak ke toko buku, terus kayak misal pulang sekolah tuh di depan sekolah tuh ada toko buku. Nah suka ngajak ke situ. Court. Ada sih yang dibawa gitu. Pembuktian ya. Ibu itu adalah madrasahnya anak. Betul. Jelas. Kepake tuh. Jelas. Jadi ilmu pertama yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah aja Iqra. Dan itu yang diterapkan sama mak lo. Iya. Tanpa lu sadar kali ya. Akhirnya pas kuliah sastra itu tadi. Tanpa sengaja atau emang dia sengaja nih ngarahin lo ke situ? Kayak menurut lo? Gue belum sempat ngobrol sih bang. Oh lu gak dekat sama bokap? Maksudnya pas masa pertumbuhan itu kan. Oke. Tadi bokap gak nanya. Sekarang itu belum sempat ngobrol. Susah ngobrol gitu. Iya. Kenapa sih waktu itu ngajak ke toko buku kan dijawab serem gitu kan. Iya. Enggak maksudnya di momen itu anjing. Gua nanya nih. Di momen yang lu ingat itu. Karena kan nyokap, sorry. Nyokap meninggal lu SMP kelas? Kelas 2. Oh. Pas di SMP. Jadi SD tuh udah lu udah diajak. Iya diikutin buat baca puisi. Menyokap tuh. Berarti emang disetting sama nyokap lu. Kayaknya curiganya tuh kayak gitu bang. Iyalah kalau sampai didaftarin sama dia ya. buat kan biasanya kan nyokap kan ngedaftarin anaknya tuh supaya ikutan lomba nari, lomba bernyanyi ya. Ini lomba baca puisi bro. Keren. Jarang-jarang. Jadi dibikinin puisi sama nyokap, terus penonton pertama tuh pas baca puisi nyokap waktu itu. Puisi pertamanya apa? Masih ingat? Lupa bang. Ingat dong. Nyokap waktu itu. Ingat gak lo? Puisinya masih ada? Itu dia nggak ada. Udah nggak ada, cuman peristiwanya masih ingat detail gitu. Jadi itu akhirnya pas di kuliah, kenapa sastra tadinya alternatif buat menghindari matematika, terus pengen kuliah di broadcast harganya mahal. Iya memang. Iya kan, waktu karena bokap supir kan di film. Pas, bokap orang kru film juga. Iya, dari kecil tuh driver. Jadi Warawiri tuh. Ngelihat sering diajak ke lokasi gitu, wah kayaknya seru nih ngeliat kamera-kamera kayak gini gitu, lighting gitu kan. Akhirnya pengen ngobrol sama bokap, nggak bisa. Dari situ mulai lu suka tripod tuh. Koleksi tripod dipajang-pajangin. Sering bawa kan, kalau bawa kameramen kan. Kalau jemput kameramen suka di mobil tuh. Ada tripod tuh ya, keren juga ya kan. Kalau yang dipegang-pegang sama bocil tapi kagak dimarahin tuh tripod doang. Kalau sisanya pasti diomelin. Soalnya gede-gede kan bang, kalau pegang-pegang doang gitu. Jadi ya, akhirnya apa nih yang beririsan, maksudnya yang ketempelan sama si dunia itu tadi karena kenapa nggak lighting aja lu, di lighting ya. Kalau tripod kan jadi di lighting, kalau gulung kabel. Benar. Nah, waktu cuman kan ini dia udah tercekoki menulisnya dari emaknya itu. Dari emaknya. Mungkin kalau tidak sempat tercekoki emaknya, kecekoki nama bapaknya kayaknya. Kayaknya. Jadi emang lu bisa dibilang tumbuh kembangnya dekat nyokap dekat bokap ya? Iya, dua-duanya dekat. Masyaallah, alhamdulillah rezeki. Alhamdulillah. Nah, terus oke. Sampai akhirnya lu kuliah, ngambil apa segala macam. Fair-fairannya lu melihat faktor ekonominya tidak sebelumnya? Dari sini. Iya, dari pas kertas. masuk sastra apa segala macam. Oh, kalau sebelum sama kertas ya? Oh, sebelum sama kertas. Nggak ada, Bang. Nggak ada. Gue baru belajar nyari duit itu 2 tahun belakangan ini. Jadi selama ini nyusahin orang tua lu ya? Kagak aja. Ngomong sama gua lu. Baru 2 tahun. Kuliah udah lulus. Nih, gua dulu zaman kuliah udah suruh cari duit sama orang tua. Enggak, maksudnya enggak Baru kepikiran. sekarang. Enggak kepikiran nyari duit tuh kayak gimana, Bang? Gak kepikiran. Aduh. Anak Lu kata hidup nggak butuh makan. Terus lu mau hidup, lu ikut bapak lu. Di lokasi masih kotak. Aduh. Lu berapa bersaudara? 5. Anak ke? Anak kedua.
Oh, anak kedua dulu. Nah, oke. Terus akhirnya lu mulai mencari duit sendiri tuh 2 tahun ke belakang. Enggak, Berpikir dari cari uang. lulus sekolah. Oh, udah lulus sekolah. Jadi kuliah tuh gue biaya sendiri. Oh, kuliah biaya sendiri. Biaya sendiri. Keren. Nyambi. Nyambi apa? Ya dagang sabana, ayam. Oh, iya tahu. Ya ngekru-ngekruin apa IO itu, runner. Iya. Terus ikut IO. Buat biaya kuliah tuh. Buat biaya kuliah. Biasanya kan satu semester tuh ada libur tuh sebulan. Emang nutup? Nutup bang. Nutup ya? Nutup. Oh, alhamdulillah. Di gue nggarapnya itu hariannya itu ya serampangan aja apanya nyablon apa segala macam. Jadi bokap fokusnya bayar kuliah. Enggak, Lu bokap- kehidupan selama kuliah apa gimana? Enggak full. Oh, full lu sendiri. Awalnya kontrak sama bokap. Dikontrak sama bokap gue kuliahin lu sampai semester 5. Dikontrak sama bokap. Dikontrak. Kalau Perhitungan bapak lu ya. asli anaknya banyak. Anaknya banyak. Adik-adik gue masih sekolah makanya nggak boleh masuk IKJ kata dia. Lu narkoba bukan narkobanya duitnya kagak. Iya. Jadinya akhirnya kontrak sampai semester 5. Alhamdulillah Pokoknya lu 5 dari semester semester kagak satu, beres, lu urus sendiri sisanya. terus sendiri. Akhirnya gue ke trigger buat yaudah gue cari sendiri Sama tuh aja. kayak bokap gue juga dulu almarhum gitu. Bokap itu prinsipnya kewajiban gue selesaiin di depan. Sisanya lu cari sendiri. Jadi kayak sekolah bayar langsung 3 tahun. Kuliah bayar langsung bapak. Jadi D3 kan paling mentok-mentok harusnya kan 3 tahun. Jadi saya D3 ya. Jadi bayar sampai 3 tahun. Iya. Kalau sudah tidak seharusnya, ya lu urus sendiri. Urus sendiri. Terus jajan apa? Ya gitu. Kayak Oke. nyokap bokap tuh begitu banget. Iya. Maksudnya ya dididik untuk survive lah ya. Iya. Tapi itu lebih enak tau, menjalaninya dibandingin gua. Karena kalau bokap nyokap gua orang berada. Menurut gua ya, Iya. ini angle kacamata Iya, gua iya, gitu. iya. Setan lebih gampang masuk ke kepala gitu di posisi gua. Dan gue dari semester 3 udah biasa sendiri kuliah. Gua dari SMA, Dari SMA. gua. Dari SMA semua anak-anak nyokap bokap gua. Jadi nyokap bokap gua tuh mendidik yang kayak gua jadi duit gua. Gua membiayai lu kewajiban gua. Sekolah agama, sekolah konvensional, makan minum lu setiap hari, berteduh dari hujan dan panas, itu kewajiban gue laksanakan. Tapi sisanya kalau lu mau main, lu mau jajan, mau apa, ya dia ngasih uang jajan, bukan ngasih uang jajan, cuman dia ngasih uang jajan yang menurut dia cukup segini lu jajan. Kalau lu mau lebih, lu cari sendiri. Itu di kondisi gue yang lahir dari orang tua yang berkecukupan, alhamdulillah gitu. Lumayan berat melawan godaan setan di kepala. Iya. Karena Gimana tuh? iya, bapak gue jahat banget sih bapak lu gitu. Padahal ada nih. Ada anjing pelit banget sama anak gitu. Kalau kayak Oh godaannya lebih ke situ bang. iya. Kalau kayak lu tuh dari anak-anak seperti gua alibinya kan gini. Lu mah kagak dibiayain, jelas bapak lu kagak punya duit. Iya. Gitu. Kalau ketemu nih setongkrongan gitu misalnya, lagi pada ngeluh tentang orang tuanya gitu. Ya kalau dari gua tuh jawabannya pasti gitu. Bro, maaf ya, sepelit-pelitnya bapak lu mah ketahuan nih, maaf nih. Bapak lu mah duitnya kagak ada. Nah, bapak gua sama gua duitnya banyak, anjing. Kagak pernah gua dikasih gitu. Yang pelit mah bapak gua, bukan bapak malu. Bapak malu mah nggak mampu, bukan pelit gitu. Itu alibi gua dulu. Padahal ternyata sekarang baru kerasa gua, oh ternyata lu mendidik gua nih. Didiknya. Iya. Dampaknya ya. Iya. Lu tuh mendidik gua gitu. Bahkan sampai lu rela dibenci. Yang penting anak lu selamat dalam mindset survive. Sama Pak Ijo lagi nggak? Oh enggak. Cuman selamat ikut. Ini selamat ikut. Pak Ijo enggak. Selamat aja. Anjing, baru keren gua. Enggak boleh berkeren. Udah masuk ya. Iya, emang begini kita berdua di sini gitu bunuh-bunuhan, Mam. Siap-siap aja. Yang ini lu. tadi udah keren, Ya, makanya ngebahas patahin gitu Sasa ya. Sunda. Ya, templungin ke politik, ojok-ojokin gitu, Mam. Tiba-tiba ke DPR. Iya, tiba-tiba ke DPR, main api dari tadi anjing emang. Tiba-tiba ke wakil rakyat. Ya, tiba-tiba Mam. Harus banyak kaget di sini, Mam. Bahasa, ya kan Di sini banyak itu kaget. bahasa Iya, sastra ya begitu. kan. Ya kan kata dasarnya apa gitu. Iya. Mam, selain nih sekarang di Iya, kertas itu Apa? selain di kertas ada aktivitas lain? Ngeband bang. Enggak yakin. Orkes. Enggak, tapi yakin. Orkes. Enak bener. Orkes. Tahu mau kasih tahu apa bang? Saya juga kan main musik ini biar kata dikit-dikit. Nih yang bener lu. Lu jujur lu. Gua pernah Berani lihat. sumpah bang. Gue pernah lihat. Emang anak band. Anak band ya? Cuman lagi-lagi emang nggak pantas kelihatan. Kalau benernya mah bener, no. Benernya mah bener.
Tapi kalau hari biasa jadi Secara- mamang biasa, Bang. Secara dandanan udah keren. Iya. Lu yang ini aja yang apa namanya yang pasti-pasti aja. Parkir kan pasti ya jelas ya. Ya, Gitu. orang nggak curiga. Iya, nggak curiga. Lu, Keren. Kalau manggung nih celana cut bray. Baju pantopel. My God. Baju yang dibuka gitu kemeja-kemejaan. Wah. Baju topi-topi pelukis yang zaman dulu tuh lo ya. Wah, ada iya, iya, pentolnya di iya. atas Iya, terus, iya, set, iya, iya, kayak iya. kacamata hitam. Sedap. Terakhir sepanggung bareng sama gua di Jogja, acara GT Fest. Gua bilang masih Mamam, besok-besok kalau manggung kayaknya bagusan pakai topeng. Biar nggak kelihatan. Biar nggak Soalnya pas kelihatan. lepas kacamata tuh, aduh gitu. Lah. Kok alisnya kok gini gitu. Atau ente masker aja banyakin ya. Pakai Kelly. Biar kayak K-pop lah pakai masker manggungnya keren. Keren. Orkes ya. Jadi orkes dia hajar orkes Melayu berarti ya. Orkes. Orkes Melayu. Orkes Melayu. Ya, harus Berarti Melayu, kayak Jungkat PSP, Melayu. Ya, MR benar. gitu ya. Ya, ke sana. Datang di kampus Bawa buku tebel-tebel. Ya. dan tangan nyentrik Bergaya model profesor. Kita cek lagi nih. Iya. Tahu lagu ini nggak? Apa namanya? Aduh, gue lupa lagi nadanya. Aduh nih, ya kan. Ini musikalitasnya ini kacau nih. Minum kopi di restoran gede. Aduh, mahal sekali harganya. Itu PSP. Bukan PSP bukan. Gue bingung gimana mesti ngebayarnya. Akhirnya gue gadein KTP babe gue. Ayo tahu tuh. Nah, itu orkes Siapa? Ayo. PHB. PHB, PHB. benar. Sini-siniannya. Mang Yoga. PHB, Ya. sini-siniannya. PHB tuh setelah PSP dan kawan-kawan. PSP. Di generasi berikutnya. Itu sekolah lu kan PHB ya? Ya PHB itu. IPB. Beda Bisa. jauh. Hampir Ilmu sama-sama. Bandung. Pemikir gitu ya, Pak. PSP, PMR, MR. itu satu angkatan. Boni. Itu. Like Aduh. open the ocean, my Bonnie is open the sea. Bring back teret, bring back teret, oh bring back my Bonnie to me. Ya, Ali. Iya. Jadi dari situ pindah ke PSP. Wah, lu musikalitas lu, aduh. Siapa makin gini? Tua sih aja. Makin nyanyi makin nggak tahu gua. Siapa bangsat? Makin nyari. Iya nyari ada tuh. Itu PSP juga. PSP juga. Itu PSP. Terus ada PSP sama PMR seangkatan. Ya. PHB. Generasi berikutnya PHB. PHB baru lahir yang sekarang tuh. Yang sekarang Iya. Tapi itu juga jadinya agak lama ya. Lama, Pak. Orkes-orkesan tuh. lama banget. Lama. Kalau PSP dulu itu kerennya karena dia pengisi di warkop juga. Iya. Bro. PMR juga, PMR sama Iya, PSP PMR tuh dua-duanya juga. band yang sering di setahu gue ya, kalau nggak salah. koreksi Dorong gua. sama warkop. Tapi yang pasti gue pastikan benar yang PMR. Tapi setahu gue PSP juga sama. Iya. Mereka itu band pengiringnya warkop. Iya. Jadi kalau warkop manggung, Dia ada. coveran, Iya. kalau ada musik-musikannya, PSP. itu antara PSP atau Atau PMR PMR. yang nge-editional player. Iya. Supaya Lagu lu mereka kayak gimana, bikin lagu sendiri. Coba. Lalu kita lagunya lagu-lagu horor, Bang. Jadi orkes horor. Orkes horor. Jadi ngebahas soal fenomena-fenomena di Depok. Jadi ada Kan lu Tangerang, lu ngapain ke Depok? Lu norak ya. Dia dari Tangerang, dia mau orang Depok. orang Depok. Barusan kesini dari Tangerang. Iya, berarti orang Depok. Orang Baru Depok. pegang proyek. Jangan pembebasan tol. Ya. Iya, pantesan Sawangan macet banget lu. Pinggiran mah ada aja tetep ya. Ada sampingan. Iya bang, kan kemarin kan Marcel gagal nih, abangku gagal. Iya. Masuk ke Tangsel. Waduh, berada Depok yang langsung eksekusi. Abangku gagal. Salah teritori kan deket tuh. Harta yang lama udah tumbang ya. Iya. Gitu. Iya. Nanti bakal ikutan dia, insya Allah akan ikutan di Camp Circuit volume 2. Mantap. Belum ngobrol, gue nembak aja. biar moral, udah ngomong lagi di podcast. Oh iya, ada kayak Camp Circuit ya. Camp Circuit. Nanti di Januari 11-12 Januari. 11-12 Capruker tuh diingetin ya tanggalnya. Nah,
Sekarang kita bergeser membahas tentang berapa menit lagi, Mas Ari? Udah 1 jam. Ini kebiasaan kalau ada bintang tamu nih, resik nih gini nih. Waktunya pulang kan gua. Iya benar. Terakhir. Gua mau nanya si surat sobek ini yang pertama bisa dibeli di mana, bisa pesan di mana, bisa sejauh apa yang bisa diminta sama Klien-klien? ya, para caprukers nih, warga-warga caprukers. Caprukers. Apa cuman bisa beli bukunya doang, apa bisa belajar workshopannya, apa bisa ngundang elunya buat ngajarin, apa bisa kerjasamanya doang gitu. Bisa Bang. Jadi kita ada perjalanan daur ulang kalau di versi edukasinya gitu. Kita keliling ke sekolah-sekolah, dari kelas bermain sampai ke universitas, kalau yang ke sekolah-sekolah, terus ke taman baca buat ngerespon sampah-sampah kertas yang ada di tempatnya itu kayak di sekolah. Nah itu bisa kita datang si teman-teman surat sobek ini dengan program perjalanan daur ulang. Nah kalau misalnya buat teman-teman musisi bisa juga bikin album. Kayak gue nih. Nah cover album bisa. Jadi kita pernah ngerjain album salah satu band full kertas daur ulang dari bungkus rokok. Jadi di print liriknya, terus tempat kasetnya. Deal deh. Kita Magic Friend album kedua sama surat sobek. Sip. Siap. Terima kasih. Mam, endorse 100% kan? Pasti. Ya. Gua butuh 1000 keping ya. Iyalah. 1000 piece. Sama-sama menguntungkan banyak benefit kan keren. Siap. Kalau tisu magic bisa di. Tolong. Kan kertas, Mang. Nanti kertasnya kaku nggak bisa dilipat. Kenceng banget ya. Aduh, kenceng banget ini. Kertas nanya akhirnya tuh kertas bukan jadi buat tulis, buat alasan. Keras. Diri terus tuh kertas. Iya. Kenceng bener nih kertas nih. Nggak bisa dilipat. Bahannya tisu magic, Mang. Iya. Iya kali ya kan ya kita mah nanya ya bisa kali. Bisa. Nanti beres syuting kita ngobrol yang Siap, tadi itu. Bang. Berarti buat bikin merchandise dulu bisa. Bisa. Buat bikin doang kerjasama, gue butuh merchandising yang secara profesional ke lu bisa. Bisa. Pengen diajarin caranya bisa. Bisa. Workshopnya ada berarti. Workshopnya ada. Lu untuk bikin workshopan juga bisa. Bisa. Dari semua itu yang mana yang lebih dominan sekarang? Kalau perjalanan biasanya dari ambisi, idealisme, terus ideologi, komitmen dengan ideologi itu, dengan campaign dan lain-lain. Akhirnya baru berkembang menjadi bisnis. Nah, sekarang lu sudah sampai di mana? Gue coba mengcombine dua-duanya, Bang. Oh, bisa dong, pilih salah satu. Enggak, buat kayak misalnya gini, Bang. Kalau gue sadar kalau misalnya ini berjalan tanpa ada akomodasi, akhirnya kan gue pribadi juga nggak bisa survive gitu, nggak sustain gitu. Sedangkan gue bermain di wilayah sustainable gitu, keberlanjutan. Nah, guanya nggak berlanjut. Berarti gue ada inisiatif buat, berarti gue harus jual produk dari si kertas ini buat memperpanjang umur perjalanan gue di surat sobek gitu. Jadi kalau menurut kacamata bisnis, ketika lu jual produk doang, menurut gue ya, memang lu ada workshopnya, terus lu bisa edukasi, lu bisa jual, maksud gue ya secara paket edukasinya, malah itu bisa lebih keren loh. Kalau pilihannya salah satu, yang mana yang lu pilih? Kalau salah satu Bisnisnya campaign-nya yang harus dipertahankan. Bisnis nggak bisa dua-duanya, Bang ya? Nggak nih, maksudnya bukan bisnis biar campaign. Bisa aja ketemu momen-momen seperti itu pada akhirnya. Bisnis aja. Jadi kalau nih ini amit iya. mudah-mudahan mas sukses dua-duanya. Kalau akhirnya kepentok sama satu momen di mana lu harus memilih nih. Bisnisnya yang dikedepanin apa campaign-nya yang dikedepanin? Bisnis. Enggak, kalau bisik jangan depan gue. sepakat lagi gitu ya. Iya, oke. Iya. Badami lu ditonton. Badami lu ditonton. Iya. Orang mah kalau nikam di belakang, bukan terang-terangan. Kalau terang-terangan ada perlawanan. Iya. Dasar bisnis, Mbak. Jadi itu, Bang, ada persentasenya, Bang. Jadi dari subsidi silang. Ya. Jadi bisnisnya dari kita jual merchandise itu kerjasama sama komunitas atau instansi gitu. Jadi ada alokasi buat misalnya sebulan ini ya kita 2 kali buat yang emang buat edukasi kampanyenya gitu. Pun kalau nggak ada juga kita nggak maksain gitu. Jadi nyesuaiin lagi-lagi gue punya keinginan yang besar gitu.
ya kalau misalnya nggak direalisasiin sama yang kemampuan gue nya jolim sama diri sendiri gitu kan. Akhirnya gue milih ya udah yang semampunya aja gitu. Kalau misalnya nggak bisa, Oke. Berarti bisnis dulu dong, bisnis. ya gitu bang. Kembangin dong. Jadi bisa Lu nih gue kasih tau ya, lu kalau di sini ya percaya sama si anjing. Dia itu cuma ngejorokin doang. Jur, udah. Orang kalau udah nyemplung, dia nonton doang. Bisa gitu doang. Dia mah cuma jorokin, cuma ngetin. Udah, agak nolongin, agak. Jadi kalau misal kan kayak misal ini kan tadi buat kebutuhan pribadi, buat nulis atau kalau gua manggung tuh songlist si Baboloman itu pakai ini. Kalau kita kan belum main yang pakai layar itu tuh bang, yang timer itu. Jadi kita bawa songlist, ya kita ngeprint sendiri. Kebutuhannya awalnya buat itu, buat nulis-nulis lirik. Jadi nggak mesti beli kertas. Oke. Karena meminimalisir budget, ya di band. Kalau di band berarti kerasa dengan kalimat lo, campaign-nya duluan. Bisnisnya belakangan. Iya. Kalaupun belum ada bisnis ya yang penting campaign-nya terus berjalan. Pakai ya. Nah, andai kata, ini elunya nih. Guanya gitu bang. Elunya. Guanya ya jualan. Bisnisnya dulu. Bagus. Bisnisnya. Jadi gue jualin. Bagus. Nah karena gini, sorry ya, gue juga gerak di sosial. Cuman gue sepakat sama kalimat lo tadi. Cuma kalau kalimat gue yang gue gunakan adalah kata-katanya Mick Jagger kalau nggak salah. Kalau lu mau idealis, lu nya ideal dulu. Yes. Karena kalau lu belum ideal, nanti idealis lu juga nggak akan maksimal, nggak akan idealis juga. Arek kemana? Jadi memang menurut gua untuk memiliki sebuah movement yang ada campaign-nya, kemudian lu mengawalinya dengan bisnis dulu, itu tidak salah. Itu sah-sah saja sebenarnya. Karena penilaiannya nggak bisa dinilai di situ, dinilainya nanti. Setelah bisnisnya berhasil, dia mulai kembali menjalankan campaign-nya atau tidak. Betul. Nah, satu pertanyaan. Ketika lu pengembangan dulu di sini atau di musik? Wah anjing itu berat. Waduh, iya. Biarin lu disuruh pengen tahu. Gua pengen tahu doang, Gua bawa temen band gua lagi, Mang. Iya, ntar diteror. Ntar wah nih. Enggak, tapi ini pertanyaan menarik. Anak tim Kalau di antara gitu. dua persimpangan, lu gue sering ditanya begitu. Stand up musik. Oh iya. Oke, Gue sering selalu dengar jawab ya, gitu. ya. Walaupun memang harus gue akuin gue cari duit di stand up. Iya. Karena nggak dibagi-bagikan. Ya, Iya. satu gitu ya kalau gue kan punya anak istri ya. Iya. Faktor X utama gue ada di situ. Kalau mentok di situ pilihannya ya gue kayak jadwal. Sebentar dulu, gue kan nanya sama dia bukan sama lu. Biarin buat. Dia jawab ya. Dikasih bocoran. Gue pilih musik gitu. Gue tetap pilih musik diutamain. Tapi begitu ketemunya momennya masalah duit-duitan, pasti gue baliknya ke stand up. Iya. Nah, tapi kalau ditanya disuruh milih, musik apa stand up? Musik sih jawaban gue tetap utamanya. Nah kalau lu, buku apa musik? Gua buku apa musik? Literasi atau musik? Dua-duanya nyambung lagi. Enggak serius bang, dua-duanya gue pakai dua kendaraan ini dua-duanya buat gue survive. Iya betul. Iya kan. Ini pilihan pahitnya ya. Iya. Pilihan pahitnya lu. Gini. Di antara keduanya yang mana yang paling dominan? Yang mana yang lebih istimewa? Yang mana lu sayang? Yang mana yang lu cinta? Ah itu. Waduh. Mang ini kalau yang ini nggak kasih bocoran. Enggak, itu jawab lu sendiri. Ya, dong. Kita harus orang. Iya. Berat man. Gak bisa. Berat ya. Harus pilih salah satu antara musik atau. Iya. Jangan sampai ada dua cinta. Gak bisa ya gitu ya. Gak bisa. Harus ada salah satunya. Karena perjalanan lu masih panjang, Bung. Karena gini. Mimpi besar lu ujungnya apa? Husnul Khotimah bang. Paling bagus. Paling Sama. bagus. Magic Fan juga sama. Mati masuk surga, hidup bermanfaat. Khotimah. Ujungnya kita sama nih. Jadi kita tahu tracknya. Disuruh milih yang mana yang lebih dulu. Untuk mencapai mimpi besar itu. Kalau dua-duanya barengan lagi. Maksudnya di sela-sela Gua temenin musik. deh. Magic Fan tujuannya pengen berdakwah. Nah, gua ditanya, Fik, musik dulu, dakwah dulu. Dakwah dulu lah. Musik gua lebih banyak mengalah. Wah, ini dua-dua asli ini beratnya, lebih berat dari
Makanya kalau ngeband solo kayak gua, jangan ngeband. Ya kan? Lu mau ngomong takut ada yang baper, player lu ya kan. Lu keluar dulu nih dari jawab deh. Salah nangkep. Takutnya, wah anjing berarti dia setengah-setengah selama ini. Gitu bang. 7 orang. Iya. Terus gua nyaut begini, musik apa ini? Besok pada nggak mau latihan. Iya. Si Umamanya nggak mentingin musik. Iya. Kacau ini pilihannya Ya, gitu. ayo. Ini mau ditutup nih, ini podcast mau ditutup nih. Siap. Kalau aduh, Enggak, ini enggak ngeduluin, tapi Ngeduluin. yang mana yang lebih lu cintain, yang mana yang sayang doang. gue cinta sama si Surat Sobek. Oke, wah keren. Karena Sorry ya, besok dia mau keluar nih. Oke, enggak karena itu tadi ada story yang panjang gitu. teman-teman Babaloman, alhamdulillah. Enggak, bukan gitu Nah, masalahnya. gini. Sebenarnya anak-anak pengen ganti lu dari kemarin. Cuman kagak enak. Masalahnya kelemahan lu sebagai vokalis Babaloman kan cuman di muka. Jadi anak-anak mau masuknya kagak enak. Duh, vokalis gua kurang ngejual ini. Suara mah oke. Iya. Lirik oke, penulisan oke. Cara bernyanyi oke. Perform di atas panggung oke. Komuknya doang nih bro, kagak menjual. Ngomong sama gua, bang gimana ya? Ntar gampang. Di podcast gua akalin. Iya, di podcast gua akalin supaya lu lebih enak nanti. Lu tinggal Jadi, sekarang, lu coba cari kayaknya sih gini, cari kata-kata baik. kalau terakhir gua ngobrol sama player-player, lu kayaknya diganti mah kagak, cuman mundur jadi backing vokal ya. Biar anak-anak lagi mau kurasi jadi vokalis baru yang lebih ngejual mukanya. Atau enggak jadi picking vokal, dia mundur. Tamburin aja. Yang penting ada gitu. Yang ya. penting ada. Kalau nggak player di orkesan yang nggak bisa banyak gerak. Iya. Dia nggak bisa kiri kanan, dia cuma bisa maju mundur karena kalau kiri kanan suaranya hilang. Apaan tuh? Pemain suling. Cuma gini aja. Coba dia kesini dikit hilang tuh suara. Ya. Nggak bisa dia begini. Diam, Iya kan? ya, Nggak diam. bisa pemain suling begini. Dia mah begini doang bro. Maju mundur dia. Dia Iya. Gitu. Tapi keren. Kalau lu bicaranya mendahulukan lirik lu. Karena gini. Ini tidak jadi patokan dia tidak cinta kepada bandnya, tidak menjadi patokan seberapa tinggi intuisi dia terhadap bandnya sebenarnya. Iya. Satu lagi, lu kan nih campaign nih tentang kertas atau tentang sampah misalnya kertas. Lu mandiri. Iya. Ada nggak lirikan dari pemerintah? Kalau nggak ada lah, kalau ada udah kaya. Kalau ada dia nggak kesini. Hei, tolong Hey. sekali lagi. Kalau ada, gue yang telepon dia, bro ada akses apa kagak? Bukan dia yang kesini, numpang pansos. Sepakat. Nggak usah ditanya cuma dia kesini karena butuh pansos ke kita. Mamang. Hei, halo teman-teman yang ada ya, penggerak di lingkungan. Terus sampah kertas bisa jadi sesuatu. Tolong dong, tolong. Entah siapapun itu yang ada di atas sana. Ya sebenarnya anda ini yang wajib untuk gue mah ntar sampai sana jadi capek ngajarin dia. Bukan ngajarin masyarakat, kita jadi repot ngajarin dia. Jadi ngasih metode. Iya. Aduh. Padahal mah dia udah tugasnya di situ ya. Iya. Ayolah, Ya, gitu Cak aja. Tuker, gitu aja ya. Kata-kata hari ini tetap jangan semangat. Kalau kata-kata akhirnya adalah lu apa? Oh, gue udah tadi. Oke, kalau gua mah jangan melihat sekecil apa yang bisa lo lakukan, tapi lihatlah seseorang dari sekonsisten apa dia melakukan sesuatu. Bukan dari besar kecilnya. Dari sastrawan. Apa yang mau lu sampein? Ya, Terserah, mau Pi. sampein. Lu promo produk juga nggak apa-apa. Paling dianggap kapitalis. Udah ujung-ujungnya dagang. Promo si anjing paling gitu. Ujung-ujungnya dagang gitu. Biarin aja netizen mah kagak ngerti apa-apa, dia mah cuma komentar doang palingan. Ya. Apa yang mau lu sampein apa? Make it worth it. Anjing bahasa Ada Indonesia, bahasa Indonesia. Jadikan sesuatu itu layak gitu karena gua berbalik dari itu. Kenapa perjalanan daur ulang? Sebenarnya itu adalah mendaur ulang dari peristiwa kemarin, peristiwa gue pribadi dan peristiwa teman-teman. Jadi
setiap hari itu adalah proses pendaur ulangan gitu. Mana yang panjang ya. oh kata sorry jadi kalimat-kalimat hari ini ya, Iya. kata-kata hari ini Itu ya. lebih ke pesan-pesan Pesan-pesan, ya. iya. Panjang. Iya. Lu ntar aja nulis terus Iya. taruh di Iya. kaki ya. Bener. Lu kata-kata, gua minta kata-kata bukan kalimat. Bukan kalimat. Murah. Bagus. Oke. Iya, teruslah mendaur ulang diri sendiri. Oke. Teruslah mendaur ulang. Tadi lu apa? Tetap jangan semangat. Enggak perlu terlalu Ngoyo. semangat. Apa gimana kata-katanya? Tetap jangan semangat. Tetap jangan semangat. Asik ya. Kalau gua mah menilai orang ternyata memang lihat dari apa yang dia lakukan, bukan dari bentukan. Kalau dia Lakukan apa yang kamu bisa. ya sekecil Itu, apapun. sekecil apapun. Oke, Keren. Terima kasih Umam. Terima kasih. Umam. Thank you, Sudah mau didor. Datang marek ngobrol naon PKD mah didor langsung ku aing langsung